Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arsika Zahra Rahmadina dengan NIM 2508116227773 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Dalam video ini, saya akan memaparkan esai saya yang berjudul Pengaruh Perfeksionisme dan Tekanan Akademik Terhadap Burnout pada Mahasiswa Generasi Produktif yang saya susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Bu Dosen Dr. Helga Graciani Derajat SPD MA. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang isi esai saya. Jadi, esai saya ini membahas tentang bagaimana dorongan untuk selalu sempurna dan tekanan dari lingkungan akademik dapat memicu burnout pada mahasiswa di usia produktif. Dalam kehidupan akademik saat ini, banyak mahasiswa merasa bahwa kesempurnaan adalah kunci utama menuju kesuksesan. Mereka berusaha mendapatkan nilai yang tinggi, nilai yang bagus, menjadi yang terbaik di kelas, dan harus selalu memenuhi ekspektasi eksternal dari dosen maupun orang tua. Dan dia tidak boleh membuat kesalahan. Namun, ketika dorongan untuk tampil sempurna berubah menjadi beban, hal ini justru menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Mahasiswa mulai merasakan kecemasan, takut gagal, dan sulit menerima kekurangan diri mereka sendiri. Tekanan ini kemudian berkembang menjadi perfeksionisme maladaptif. Namun sebelumnya perfeksionisme itu ada dua, perfeksionisme striving, yaitu dorongan positif untuk mencapai standar tinggi. Ini berkaitan dengan motivasi yang positif. Dan yang kedua yaitu perfeksionisme concerns, yaitu kekhawatiran berlebihan terhadap kesalahan, serta tekanan dari orang lain agar selalu sempurna. Nah, dengan kondisi burnout ini termasuk ke perfeksionisme concern yang merujuk ke perfeksionisme maladaptif. Perfeksionisme maladaptif sendiri adalah dorongan untuk menjadi sempurna secara tidak realistis. Ketika ekspektasi itu terlalu tinggi, tidak tercapai, mahasiswa itu merasa gagal, kehilangan motivasinya, bahkan mengalami burnout tersebut. Burnout yaitu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang membuat seseorang kehilangan semangat serta minat terhadap kegiatan akademik. Secara sederhana, burnout adalah keadaan kelelahan menyeluruh akibat stres yang berkepanjangan. Pada mahasiswa, burnout dapat terlihat dari beberapa tanda, seperti hilangnya motivasi belajar tadi, gangguan tidur, kelelahan fisik, cemas berlebihan, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Isolasi diri. Dalam jangka panjang, burnout tidak hanya menurunkan prestasi akademik, tetapi juga bisa menyebabkan depresi dan keinginan untuk putus kuliah atau berhenti kuliah. Artinya, burnout bukan hanya masalah belajar, tapi juga menyangkut kesehatan mental dan masa depan mahasiswa. Peristiwa ini juga menjadi isu global di berbagai negara, termasuk Indonesia juga. Data dari berbagai negara menunjukkan bahwa fenomena burnout ini sudah sangat meluas. Di Indonesia sendiri, misalnya, penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% mahasiswa di beberapa universitas mengalami burnout sedang hingga berat yang disebabkan oleh tekanan akademik dan standar pribadi yang terlalu tinggi. Dengan demikian, masalah utama yang untuk dibahas bukan hanya soal tugas dan nilai, tapi juga soal bagaimana mahasiswa itu memandang dirinya sendiri dan bereaksi terhadap ekspektasi lingkungan akademik yang kompetitif. Faktor dan penyebab peristiwa ini bisa dikaitkan dengan teori Carl Rogers. Untuk memahami lebih dalam mengapa peristiwa ini bisa terjadi, saya menggunakan teori dari Carl Rogers, seorang tokoh psikologi humanistik. Rogers menjelaskan bahwa setiap individu itu memiliki dua konsep diri, yaitu self-ideal dan actual self. Self-ideal merupakan gambaran atau representasi diri yang diinginkan seseorang, mencakup harapan, standar, serta nilai yang ingin dicapai. Seperti misalnya mahasiswa yang membayangkan dirinya harus selalu mendapatkan nilai yang sempurna, menjadi yang terbaik di kelas, atau meraih prestasi akademik yang sangat tinggi. Sedangkan ada actual self, mencerminkan realitas diri yang sesungguhnya, termasuk keterbatasan, kelemahan, dan pencapaian yang nyata. Nah,
Apabila self-ideal yang dimiliki seorang mahasiswa sangat tinggi dan tidak realistis, sedangkan actual self tidak mampu memenuhi ekspektasi tersebut, maka terjadi ketidaksesuaian atau yang disebut inkongruensi antara harapan dan kenyataan. Inkongruensi inilah yang menurut Carl Rogers menjadi penyebab utama stres emosional dan burnout. Selain itu, kembali lagi dalam konteks perfeksionisme. Perfeksionisme adaptif menjadi faktor atau memperkuat kondisi ini. Mahasiswa dengan perfeksionisme tinggi sering merasa nilai dirinya hanya diukur dari keberhasilan akademiknya. Kegagalan kecil seperti nilai yang rendah atau kritik dari dosen dapat menimbulkan kekecewaan yang berlebihan, rasa bersalah, serta perasaan gagal yang mendalam. Nah, tak hanya itu, ketika tekanan eksternal dari tugas, ujian, dan ekspektasi lingkungan bertemu dengan tekanan internal dari diri sendiri, terbentuklah stres yang berkepanjangan ini. Inilah yang akhirnya menyebabkan mahasiswa kehilangan energi emosional dan mengalami burnout. Contoh studi kasus dari penelitian Sujadi tahun 2023 dan Senawati tahun 2021 juga mendukung hal ini, bahwa perfeksionisme yang tinggi dan tekanan akademik yang berat memiliki hubungan positif dengan burnout, terutama pada mahasiswa yang sedang menempuh skripsi atau menerima beasiswa dengan tuntutan tinggi, di mana kedua hal tersebut dapat menjadi sumber tekanan yang cukup berat dan menimbulkan perjuangan tersendiri bagi seorang mahasiswa. Nah, setelah memahami penyebabnya, Carl Rogers juga menawarkan solusi melalui pendekatan humanistik. Yang pertama adalah unconditional positive regard, atau penerimaan tanpa syarat dari lingkungan. Artinya, mahasiswa perlu merasa diterima dan dihargai bukan karena prestasinya, tetapi diterima dengan apa adanya, tidak harus tampil sempurna. Dengan begitu, mereka menjadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih sehat secara mental, serta membantu mengurangi rasa cemas dan tekanan perfeksionistik. Yang kedua adalah self-acceptance atau penerimaan diri. Mahasiswa perlu belajar menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Gagal bukan berarti lemah, gagal adalah bagian dari proses belajar. Dengan menerima diri apa adanya, mahasiswa bisa menurunkan standar yang tidak realistis dan mulai berpikir lebih seimbang. Tiga adalah self-awareness, yaitu kesadaran diri. Dengan menyadari emosi, sumber stres, dan batas kemampuan diri, mahasiswa dapat mengelola tekanan akademik dengan lebih sehat. Mereka menjadi lebih jujur terhadap diri sendiri dan berani meminta bantuan ketika dibutuhkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perfeksionisme maladaptif dan tekanan akademik merupakan faktor signifikan yang memicu burnout pada mahasiswa. Ketidaksesuaian antara harapan pribadi atau self-ideal dengan kenyataan atau actual self menjadi akar utama munculnya stres emosional dan kelelahan mental. Untuk itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk belajar menerima diri, menyesuaikan ekspektasi diri, dan mencari dukungan sosial secara positif. Dengan cara itu, kita dapat menjaga keseimbangan mental, tetap termotivasi, dan menjalani kehidupan akademik dengan lebih sehat serta produktif. Demikian pemaparan esai dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.